Selamat pagi teman-teman, peserta kuliah mikroekonomi online. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi utilitas yang sebenarnya kita harusnya belajarnya sebelum kita belajar materi perilaku konsumen yang beberapa minggu lalu kita sudah pelajari. Nah, apa sih itu utilitas? Utilitas itu adalah ukuran kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi ketika kamu bilang, wah kopi ini enak banget, bikin melek dan semangat, itu artinya kopi tersebut memberimu utilitas yang tinggi. Atau saat kamu membeli baju baru dan merasa senang serta percaya diri memakainya, baju itu juga memberi utilitas. Penting untuk diingat bahwa utilitas itu sifatnya subjektif. Apa yang memberikan kepuasan tinggi bagi satu orang belum tentu sama bagi orang lain. Misalnya, bagi pencinta gadget, membeli iPhone terbaru bisa memberikan utilitas yang sangat tinggi. Tapi bagi orang yang tidak terlalu peduli teknologi, mungkin utilitasnya biasa, biasa aja, atau bahkan lebih memilih uangnya untuk hal yang lain. Nah, utilitas itu punya tiga karakteristik kunci. Yang pertama itu subjektif. Ini adalah karakter yang penting. Utilitas itu tidak bersifat universal atau objektif. Apa yang memberi kepuasan tinggi bagi satu orang belum tentu sama bagi orang yang lain. Contoh, bagi seorang yang mengumpulkan karya-karya seni, membeli lukisan langka, mungkin memberikan utilitas yang sangat tinggi. Maksudnya seperti kepuasan emosional, kebanggaan, atau investasi. Namun, bagi orang yang tidak punya minat akan kesenian, lukisan itu mungkin hanya sehelai kanvas yang berwarna saja. Nah, implikasinya karena subjektivitas ini membandingkan utilitas antar individu adalah hal yang sulit, bahkan tidak mungkin secara akurat. Kita tidak bisa mengatakan utilitas kopi Anda lebih tinggi dari utilitas kopi saya. Karakteristik yang kedua, ordinal atau kardinal, tergantung pendekatannya. Kalau kardinal itu, menurut ekonom modern, mencoba mengukur utilitas secara kuantitatif, seolah-olah bisa diukur dengan satuan angka, misalnya util atau unit util. Mirip seperti mengukur suhu dengan derajat Celcius. Jadi kita bisa bilang makanan A memberi saya 10 unit util. Makanan B memberi saya 5 util. Ini menyiratkan bahwa kita bisa membandingkan seberapa banyak kepuasan itu. Nah, kalau ordinal, sebagian besar ekonom juga percaya bahwa utilitas lebih realistis diukur secara ordinal. Artinya, kita hanya bisa mengurutkan preferensi atau kepuasan. Kita bisa bilang, saya lebih suka apel daripada pisang. Atau saya mendapatkan kepuasan lebih tinggi dari kopi daripada teh. Tapi, kita tidak bisa bilang, saya 2 kali lebih puas minum kopi daripada teh. Ini hanya tentang peringkat, bukan jumlah yang pasti. Nah, karakter yang ketiga itu berkurang atau diminishing. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan hukum Gosen 1 yang akan kita bahas nanti. Secara umum, kepuasan tambahan yang kita dapatkan dari setiap unit tambahan barang yang sama cenderung menurun seiring dengan semakin banyaknya barang yang kita konsumsi. Contohnya, segelas air pertama saat haus luar biasa memberikan utilitas yang fantastis. Segelas kedua masih enak. Segelas ketiga mungkin ya biasa aja. Segelas keempat, karena kita kenyang ya rasanya seperti keblinger dan utilitasnya menjadi sangat rendah. Bahkan bisa negatif jika kita dipaksa minum lagi. Nah, konsumen dalam teori ekonomi dianggap sebagai makhluk rasional yang selalu berusaha memaksimalkan utilitasnya dengan kendala anggaran dimilikinya. Artinya mereka akan memilih kombinasi barang dan jasa yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi dengan uang yang mereka miliki. Utilitas itu juga ada dua jenis. Yang pertama, utilitas total. Utilitas total itu adalah jumlah keseluruhan kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi seluruh unit suatu barang atau jasa dalam periode waktu tertentu. Bayangkan saja sebagai akumulasi kepuasan. Ketika kamu makan es krim, setiap sendok yang kamu makan memberikan kepuasan.
Utilitas total adalah jumlah seluruh kepuasan dari semua sendok es krim yang kamu makan sampai kamu berhenti. Nah, kalau utilitas marginal, jenis yang kedua, itu adalah tambahan kepuasan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengkonsumsi satu unit tambahan barang atau jasa. Atau dengan kata lain, perubahan utilitas total yang diakibatkan oleh konsumsi satu unit barang tambahan. Nah, secara matematis, utilitas marginal bisa dihitung dengan rumus yang MU, delta TU, atau selisih perubahan utilitas total dibagikan dengan delta Q, atau perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Analoginya seperti ini. Kalau utilitas total dari konsumsi 1, bentar ya saya kasih pointer dulu. Nah, dari konsumsi 1 ke konsumsi 7, dia akan meningkat terus. Dari 30, 50, 60, 65, 68, 69, sampai 69. Yang ke konsumsi yang ke-7. Nah, kalau utilitas marginal, secara angka dia mungkin konsumsi yang pertama dia akan menaik dari 0 ke 30. Tapi konsumsi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dia akan berkurang terus-menerus. Nah, berkurangnya itu hasil dari pengurangan dari utilitas total. Jadi yang misalkan yang barang yang dikonsumsi yang kedua, itu kan total utilitas totalnya kan 50. Sementara barang yang konsumsi pertama 30. Nah, utilitas marginalnya itu adalah 20. Itu hasil pengurangannya. Kalau digambarkan secara grafik, utilitas total itu akan menaik secara signifikan dan kemudian pada poin tertentu di kenaikannya akan berkurang terus, berkurang, tetapi tetap akan naik sampai nanti di titik tertentu dia akan berada posisi stagnan. Nanti ketika diteruskan lagi kembali, dia akan menurun ke sini. Nah, kalau utilitas marginal, di titik pertama konsumsi, dia akan di titik yang tertinggi. Kemudian dia akan turun terus, sampai di titik yang menyentuh angka 0. Nah, kalau dikonsumsi terus-menerus, dia akan ke arah yang minus di sini. Nah, poin pentingnya itu adalah hukum utilitas marginal yang menurun atau the law of diminishing marginal utility. Ini adalah salah satu konsep paling fundamental dalam ekonomi. Hukum ini menyatakan bahwa seiring dengan terus meningkatnya konsumsi suatu barang, tambahan kepuasan atau utilitas marginal yang diperoleh dari setiap unit tambahan barang tersebut akan cenderung menurun. Contohnya, air mineral di atas, contoh air mineral di sini, sangat menggambarkan hukum diminishing marginal utility. Kemudian kita sekarang belajar tentang hukum Gosen yang satu dan yang kedua. Hukum Gosen itu dicetus oleh Hermann Heinrich Gosen, seorang ekonom Jerman abad ke-19. Hukum ini adalah pilar utama dalam pemahaman kita tentang perilaku konsumen berdasarkan konsep utilitas. Dua hukum ini secara cermat menjelaskan pola konsumsi dan bagaimana konsumsi mengalokasikan sumber daya mereka untuk memaksimalkan kepuasan. Hukum Gosen yang pertama itu ekonom biasanya menyebutkan adalah the law of diminishing marginal utility. Hukum Gosen satu ini sebenarnya sudah sangat kita singgung ya tadi ya, saat membahas utilitas marginal. Ini adalah fondasi utama dari teori konsumsi. Pernyataan inti hukum ini adalah jika konsumsi suatu barang atau jasa terus-menerus dilakukan dalam periode waktu tertentu, maka kepuasan tambahan yang diperoleh dari setiap unit tambahan barang tersebut akan semakin berkurang, hingga pada titik hukum ini secara empiris menggambarkan realitas psikologis manusia dalam mengkonsumsi sesuatu. Alasannya sangat logis.
Yaitu pemenuhan yang pertama, alasannya itu adalah pemenuhan kebutuhan prioritas. Unit-unit pertama dari suatu barang yang dikonsumsi biasanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang paling mendesak dan urgent. Misalnya pada saat kita haus, segelas air pertama memenuhi kebutuhan primer kita, memberikan kepuasan yang luar biasa. Kemudian alasan yang kedua, penurunan intensitas kebutuhan. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, atau tadi kita mengkonsumsi air mineral pada gelas yang pertama, intensitas keinginan atau kebutuhan terhadap barang yang sama akan menurun. Gelas air kedua mungkin masih enak, tetapi rasa haus sudah tidak sekuat sebelumnya, sehingga tambahan kepuasannya tidak sebesar gelas pertama. Alasan yang ketiga itu adalah titik jenuh atau saturasi. Jika konsumsi terus berlanjut, kebutuhan tersebut akan terpenuhi sepenuhnya mencapai titik jenuh. Pada titik ini, tambahan unit tidak lagi memberikan kepuasan, bahkan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau kepuasan yang negatif jika dipaksakan. Ini adalah saat utilitas marginal menjadi nol atau negatif. Kalau hukum Gosen kedua, mohon maaf ya teman-teman, ini saya nggak bisa balik lagi slide-nya, saya tidak mengerti fitur dari PowerPoint, jadi saya nggak bisa balik. Nah, nanti teman-teman silahkan baca materi yang akan saya upload. Hukum Gosen 2 itu lebih kompleks sih sebenarnya dari hukum Gosen yang satu. Ini membahas bagaimana konsumen mengalokasikan anggaran mereka untuk berbagai jenis barang dan jasa agar memaksimalkan total utilitas. Pernyataan inti hukum ini adalah seorang konsumen akan mencapai kepuasan total yang maksimum ketika perbandingan utilitas marginal setiap barang yang dikonsumsi dengan harganya adalah sama untuk semua barang, atau ketika setiap unit uang terakhir yang dibelanjakan untuk setiap barang memberikan utilitas marginal yang sama. Secara matematis, ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Marginal utility barang A dibagikan dengan harga barang A sama dengan marginal utility barang B dibagikan dengan harga barang B. Dan begitu seterusnya. MUC dibagi PC. Nah, hukum Gosen 2 ini pada dasarnya adalah prinsip optimalisasi bagi konsumen. Mengingat konsumen memiliki anggaran yang terbatas dan dihadapkan pada banyak pilihan barang dengan harga yang berbeda, bagaimana mereka harus membelanjakan uangnya agar paling puas? Jawabannya adalah dengan menyebarkan pengeluaran mereka sedemikian rupa sehingga kepuasan per rupiah yang diperoleh dari barang terakhir yang dibeli dari setiap jenis barang adalah sama. Nah, hukum Gosen kedua ini berfokus pada kepuasan per rupiah. Ini bukan hanya tentang mendapatkan banyak utilitas dari satu barang, tetapi tentang mendapatkan utilitas yang paling efisien dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Nah, hukum Gosen 2 ini juga menggambarkan proses penyesuaian suatu konsumen. Jika perbandingan marginal utilitas dibandingkan dengan harga barang lebih tinggi daripada harga barang B, itu berarti setiap rupiah yang dibelanjakan untuk barang A memberikan kepuasan relatif yang lebih besar. Konsumen yang rasional akan menggeser sebagian uangnya dari membeli barang B untuk membeli barang A. Nah, hukum Gosen kedua juga mempertimbangkan keseimbangan konsumen. Keadaan di mana MU dibandingkan dengan P sama untuk semua barang disebut sebagai keseimbangan konsumen. Pada titik ini, konsumen telah mencapai utilitas total maksimum dengan anggaran yang ada. Contoh analoginya seperti ini. Bayangkan, Anda memiliki uang Rp50.000 dan dihadapkan pada pilihan antara membeli buku dengan harga Rp25.000 atau menonton bioskop dengan harga yang sama, yaitu Rp25.000. Pada skenario pertama, Anda sangat suka membaca. Buku pertama memberi Anda marginal utilitas yang sangat tinggi. Katakanlah 100 util. Jadi, pakai rumus yang tadi, 100 dibagikan 25.000. Sama dengan 0,004 util per rupiah. Kemudian, ketika menonton bioskop yang pertama,
memberi Anda marginal utilitas yang lumayan, katakanlah 50 util. 50 dibagi 25.000 sama dengan 0,002 util per rupiah. Keputusan pada yang pertama, skenario yang pertama, karena 0,04 lebih besar daripada 0,002, Anda akan merasa lebih puas jika menggunakan uang 25.000 pertama Anda untuk membeli buku. Kemudian, pada skenario yang kedua, Anda masih mau membeli buku karena buku yang kedua menghasilkan margin utilitas 60 util. Kemudian 60 util ini dibagi 25.000 sama dengan 0,0024 util per rupiah. Karena kita belum nonton, jadi kita asumsikan bahwa kita menonton bioskop pertama. Menonton bioskop pertama memberi Anda marginal utilitas yang lumayan juga, yaitu yang sama seperti tadi, sama dengan 0,002 util per rupiah. Keputusannya, Anda masih merasa lebih puas jika menghabiskan 25.000 sisa Anda untuk membeli buku kedua, karena 0,024 lebih besar daripada 0,02. Kemudian pada skenario yang ketiga, Anda hanya kepuasan marginal utilitas Anda ketika buku ketiga hanya 30 util. Kalau dibagikan 25.000 sama dengan 0,0012 util per rupiah. Kemudian menonton bioskop pertama sama saja. Utilnya 50 util. Dibagikan 25.000 sama dengan 0,002 util per rupiah. Keputusannya sekarang Anda akan lebih memilih nonton bioskop karena 0,002 lebih besar daripada 0,0012. Nah, itu saja penjelasan singkat konsep utilitas. Nah, untuk ujian, kita nanti akan fokus pada perilaku konsumen, jadi teman-teman tenang saja. Mungkin teman-teman juga akan belajar, perlu mempelajari juga hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian kedua. Itu saja teman-teman, terima kasih.